Halo semuanya, selamat datang di Komunikasi lewat Komedi. Pernah gak sih kalian ngerasa ada hal yang pengen kalian sampaikan, ada pesan penting yang pengen kalian sampaikan, tapi ketika kalian sampaikan hal tersebut, pesan tersebut, kalian ngerasa itu malah jadi biasa aja, atau bahkan kadang malah jadi awkward. Relate dong, karena terkadang kita butuh cara untuk nyampein pesan itu biar dapat diterima lebih baik, biar dapat diterima dengan ringan dan lebih enak didengar. And surprisingly, humor often does the job. Dan tentunya di episode kali ini kita bakal ngobrol santai terkait dengan suatu hal yang sering banget kita temuin di keseharian kita, tapi jarang kita sadari nih betapa pentingnya hal ini dalam komunikasi. And of course, saya Karisma Wulandari. Hari ini ditemani dengan tamu yang spesial banget, di mana beliau ini merupakan sosok yang luar biasa, keren abis, karena beliau merupakan sosok komika, content creator, dan juga ketua Paski Persatuan Seni Komedi Indonesia wilayah Sumatera Selatan, dan gak asing lagi, udah familiar banget di Sumatera Selatan. Dan marilah kita sambut beri tepuk tangan yang meriah kepada Kak Fikri. Hai Kak. Halo. Halo Kak. Kabar Adek? Apa kabar, Sehat? Kak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Kak hari ini? Ya mainnya lah Dek, mendung, hujan terus. Hujan terus. Kita kayaknya pakai bahasa Palembang beda. Bahasa Palembang we jadi, Dek. Boleh. Jadi cak mana nih Kak perjalanan Kakak di dunia komedi ini Kak? Perjalanan di dunia komedi ini sebenarnya bukan hal yang direncanakan. Karena memang dari awal pastinya menjadi seorang komedian itu bukan cita-cita, tapi menjadi sebuah hobi. Karena memang hobi bercerita, hobi berkelakar dengan kawan-kawan. Karena dari dulu pun dari SMP aku sering ikut lomba, kayak lomba piano, lomba nyanyi. Kakak pun juga melok les nyanyi di Bina Vokalia dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Jadi sebenarnya banyak cita-cita, tapi benang merahnya pada saat itu adalah aku tuh pengen tampil, terus wong tuh nonton aku kayak itu. Jadi sampai akhirnya tahun 2012 waktu masuk SMA, SMA di SMA Negeri 5 Palembang, dan waktu itu kelas 2 SMA pertama kali ada sekolah yang ngado ke lomba stand up komedi. Nah, yaitu SMA Negeri 15. Acaranya waktu itu FOLEK, Festival of Labels Extracurricular. Masih apa loh aku judulnya. Nah waktu itu kawan-kawan ngomong katanya, Pik, kau kan hobi bercerita, berkelakar, coba melok lomba stand up komedi ini, kataku. Mak mana melok lomba stand up komedi ini, jadi nontonlah, penulis, buat materi. Nah, jadi waktu itu pertama kali melok lomba, menang, juara 1 bro. Nah, juara 1. Pada saat itu barulah naik di koran, naik di TV tulisannya Fikri Haikal, siswa terlucu di kota Palembang. Nah, waktu itu. Jadi beban pada saat itu wong ngiranya, oh, wong lucu nah, coba berkelakar dulu, ngelawak dulu. Dia gak wong pencet topeng monyet kan, jadi waktu itu kan. Nah ini cuma ngelawak dulu. Nah jadi mulai saat itu tertantang lah, karena aku berpikir bahwa dulu ada hal yang aku kursus ke, aku les ke, aku tekun ke, tapi tidak taunya tidak membuahkan hasil. Ini melawak yang malah cuman modal berkelakar, hobi seru-seruan baik dengan kawan-kawan, ternyata pas lomba tanpa ada pendidikan dasar sedikit pun aku bisa menang. Nah, mungkin inilah jalannya. Jadi mulai saat itu rajin ikut open mic dengan komunitas stand up komedi Palembang, walaupun tidak terlibat masuk dalam kepengurusan. Karena waktu itu nak melok komunitas tuh berat deh. Karena komunitas tuh kan kumpulnya malam, baliknya pun malam. Sedangkan kita pada saat itu kelas 2 SMA kan, mak kita marah, bapak kita bercarian. Jadi waktu itu ya tidak punya kartu anggota secara langsung, secara resmi, tapi sering bergaul dan terlibat dalam acara open mic. Jadi stand up comedy itu ada tempat, ada panggung, namanya open mic. Open mic itu panggung di mana kita bisa latihan, nulis materi kita, mana yang lucu, mana yang tidak. Wih, wong itu open mic, ngapa tidak lucu? Biasa, karena dia latihan. Jadi dia buat materi selama 10 menit, tapi setelah itu di cross checknya, oh dari 10 menit ini bagian ini lucu, ini tidak lucu, ini lucu. Mana yang lucu tadi dia simpen.
Mana yang tidak lucu tadi ditulis ulang, di rewrite, terus ditampilkan di open mic berikutnya. Jadi ketika dia ada lomba, ketika dia ada show, ketika wong bayar dia secara profesional, yang dibawa itu sebenarnya bukan materi baru. Jadi memang materi lama yang sudah pernah diuji coba ke, sudah pernah dites ke, walaupun memang 80% materi lama ya materi baru tuh mungkin sekedar nyerempet tentang tema, mungkin adik komika, terus selama ini nulis jokes tentang percintaan, tiba-tiba yang ngundang tadi acara dinas kesehatan misalnya kayak itu kan, ya mungkin poin-poin untuk menyindir tentang hari kesehatan apapun dilibatkan, tapi yang dibawa ke itu mayoritas banyak materi lama. Jadi latihan itu sangat penting, termasuk stand up comedy juga itu harus nulisnya rapi, penulisan setup-nya harus rapi, punchline-nya harus pas. Jadi kalau ngomong, stand up lah naik lah, kok kan lucu, tidak kayak itu. Stand up comedy itu nulis dan penuh dengan persiapan. Bahkan kawan-kawan pun yang memang tampil di Metro TV, di Kompas TV pun, mereka ngomong ketika ini salah sih kok komika ya, waktu itu ada acara dan aku sempat ngobrol sama Bintang Timur, Bintang BT itu ngomong, dia katanya ketika nak tampil bulan 12, open mic-nya dari Agustus. Wah, emang bener-bener open mic-nya dari Agustus, ya, mana materi yang lucu disimpan. Jadi pas nonton di TV tuh, wih lucu nih aneh dia nih, wong tidak tahu persiapannya kayak mana, ngebumnya kayak mana, garingnya kayak mana. Nah, jadi itu perjalanan tentang menitih karir sebagai seorang komika, sampai akhirnya pada saat itu Bunda Yanti Rustam dari TVRI Sumatera Selatan ngadu ke acara lomba stand up comedy di PIM waktu itu di Palembang Indah Mall. Kebetulan aku juara 1, juara 2-nya Bastian dari Bekasi, juara 3-nya si Anggi dari Lahat. Hadiahnya kecil deh, juara 1-nya 500, juara 2-nya 300, juara 3-nya 200. Tapi waktu itu diomongin sama Bu Yanti, hadiahnya tidak perlu besar, tapi ada hadiah tambahan. Juara 1, 2, 3, aku kontrak sebagai komedian di program Begesah TVRI selama setahun. Wow, keren banget. Jadi waktu itu sekali syuting 250.000 kali keempat. Jadi stand up tuh deh cuma 5 menit. Sekali tampil 5 menit itu dibayar 250.000. Sebulan 4 kali, 250 kali 4. Artinya selama sebulan itu kelas 3 SMA kakak ada gaji tetap 1 juta selama sebulan. Wow, keren banget. Kelas 3 deh. ngerasa paling kaya gitu di sekolah itu. Asli sih kak. Cewek kita ngomong, kak jajan pe ke kantin, ngapain ke kantin dek, PTC. Pegang duit. Pegang duit. Jadi itulah awalnya, 2015 masuk TVRI Sumsel, 2016 masuk PAL TV, jadi beberapa program-program komedi alhamdulillah sudah pernah dibawa ke. Itu awal jadi komedian pada saat itu. Memang tidak disangko ya kak, awalnya coba-coba ternyata menang sampai ke titik sekarang ini. Bener. Keren sih. Kalau menurut kakak nih, dari komedi itu tuh gimana sih komedi itu bisa jadi bahasa kak? Bisa jadi bahasa kita untuk komunikasi. Dan seberapa powerful itu buat kita berkomunikasi kak? Sebenarnya komedi itu menurutku jalan pintas untuk wong bisa interest dengan kita, wong bisa dengar ke kita. Karena ya mau tidak mau, suka atau tidak suka, wong tuh memang butuh hiburan. Betul. Dan terkadang intermezzo dalam komunikasi yang memang lebih halus, yang memang tidak ada formal, tidak ada garing, itu jauh lebih bisa menarik perhatian wong. Tapi yang paling penting juga adalah kita harus tahu dengan lawan bicara kita. Karena tidak seluruh wong pacak diajak berkelakar. Tidak seluruh wong juga pacak diajak ngejokes. Dan juga wong yang mungkin berkelakar ada batasan-batasannya. Nah, jadi hal yang paling penting itu adalah mengenal lawan bicara. Jadi tidak pacak aku nak ngomong bahwa komedi ini sangat penting untuk kita ngomong. Kalau lawan ngomong kita tuh wong yang lebih tua, dosen kita, kaprodi kita, apakah wong yang memang tidak pernah berkelakar sama sekali. Mungkin ngejokes itu menjadi hal yang kurang ajar bagi dia. Nah, jadi sebelum kita ngomong bahwa komedi itu apakah bisa menjadi alat komunikasi untuk kita berkomunikasi dengan wong, hal yang paling penting adalah wong itu cocok atau tidak, pantas atau tidak juga kita lempar dan kita pakai ke genre komedi ini dalam penyampaian komunikasi kita kayak itu. Iya, intinya lihat situasi dan konteksnya. Lihat situasi, dulu lah ya, iya. Karena ada sebuah orang bisa kita ajak untuk berkelakar. Bener. Betul. Nah, kalau dikaitin ke sosial dengan politik kan komedi sering nggak dipakai untuk ngekritik
menyinggung tanpa ketaruhannya lah, kalau kita tuh nyinggung sebenarnya lah lewat komedi itu. Dijadi ke space untuk kita bisa ngekritik pemerintah atau ngekritik apapun itu. Apa tanggapan kakak tentang hal-hal gitu itu, Kak? Kalau memang seorang komedian pengen mengkritik, harusnya tegak lurus dia sebagai komedian. Jadi kayak mana dia mencari premis, misal tentang jalan rusak, kayak mana lah dia mengkritik tentang jalan rusak itu dulu. Aku dulu pernah buat konten di Instagram lewat jalan rusak di mobil, kakaknya sambil minum minuman kaleng. Jadi sambil minum tuh kan bergoyang kayak itu kan. Ku tulis di caption itu, jalan kita nih bagus, kurangnya cuma ndak pacak minum di mobil lain. Itu. Yang ngomennya banyak, ketawa-ketawa. Jadi aku berkelakar, ngejokes tapi tetap sesuai dengan koridor. Sayangnya aku ngeliat juga banyak kawan-kawan yang awalnya meniti karir sebagai seorang pelawak, komedian, tapi ketika dia sudah mulai ingin mengkritisi tentang suatu hal, dia sudah keluar, tidak lucu lagi, tidak katik jokesnya lagi, premisnya tidak puas, penulisannya juga tidak kuat, sudah lemah. Alhasil dia tuh pecah uang yang cuman sekedar ngamuk-ngamuk, tidak jelas, tidak katik lucunya. Dulunya dia pelawak, tapi ketika dia sudah mulai nak mengkritiki. Nah, tapi juga perlu diketahui bahwa mengkritik itu bukan tugas komedian sebenarnya. Tapi ketika kau bisa mengkritiki satu hal dengan gaya komedi, itu nilai plus. Nah, sekarang ini banyak wong yang terkadang dia sudah menjadi komika, dia punya warna dewe. Terus dia nyingok, kayaknya seru nih bahas politik. Kayak mana aku nak mengkritik tentang politik, jangan dipaksa ke. Karena seluruh wong tuh ada genre, ada segmentasi masing-masing. Betul. Mungkin kayak Panji Pragiwaksono, ketika dia show stand up, dia membahas tentang perpolitikan, bahas tentang presiden, tentang gubernur. Tapi tentang Raditya Dika pun dari tahun 2008 dia stand up, dia tegak lurus membahas tentang percintaan, tentang anak-anak muda. Jadi jangan memaksa ke diri bahwa, lagi zamannya politik, melo aku mengkritik politik. Tidak. FOMO, jangan kayak itu. Juga termasuk tentang seniman, mereka lagu, musisi yang biasa buat lagu anak-anak, 1 ditambah 1, buat lagu kayak itu kan, dia punya masa dewe, budak kecil. Sampai sekarang pun kita dengar lagu itu juga kita bernostalgia, ingat dengan masa-masa kita dulu. Tidak juga nak dipaksa ke bahwa ketika sekarang lagi masa politik, pemerintahan nih lagi gonjang-ganjing, lagi banyak masalah, terus dia nak buat lagu politik juga tidak. Jadi harus tahu dengan karakter, harus tahu dengan warna segmentasi kita apa. Jangan karena lagi rame pemerintahan tentang politik kita melok mengkritisi juga tentang politik. Ingat bahwa mengkritisi itu bukan tugas dari komedian. Tapi kalau mereka bisa mengkritisi, membungkus, mengemas itu dengan bumbu-bumbu komedi, itu nilai tambah. Iya, betul. Jadi jangan asal ceplos aja ya, mentang-mentang nih komedian nih. Ada space buat ngekritik pemerintah tanpa harus ketahuan. Jadi ikut-ikutan FOMO gitu ya, Kak. Nah, kalau dari Kak Fikri sendiri ini ada nggak sih, Kak, topik berat yang susah banget buat dibawain dari komedi itu sendiri? Sebenarnya komedi itu nggak ada batas. Sebenarnya dalam komedi itu yang diharamkan tuh satu, trying to be funny. Trying to be funny itu naik ke panggung, ecak-ecak nyampa, tiba-tiba ngomong, nah baju aku lupa dikancing, sweating aku tadi turun. Memang komedi yang dibuat-buat, itu trying to be funny, diharamkan dalam stand up. Dan yang kedua adalah membawakan materi uang. Itu yang jadi masalah. Problemnya itu cuma dua, tidak boleh trying to be funny dan tidak boleh membawa ke materi uang. Kalau penyanyi, kita membawa ke lagu wong, nulis, ngupload, bahwa mengcover lagu boleh. Tapi kalau stand up tidak baca. Ariel Peter Pan nyanyi dia, tapi buka dulu topengmu. Datang dia ke Palembang, mau lagu apa? Pasti lagu itu lagi yang dipinta sama wong. Kalau komedian lah dibawa ke materi itu di kota lain, di tempat lain itu, dia harus dituntut untuk bawa ke materi lain. Kan sudah didengar sama wong. Kalau penyanyi lagu apa yang viral, lagi rame didengar ke sama wong, pasti dipinta lagi di tempat baru itu. Tapi kalau komika, dia sudah pernah bawa ke dalam acara besar, ditonton oleh wong banyak. Materi kemarin ini, wong ribut pasti. Nah, dua iko itu yang paling penting. Jadi ketika ngomong bahwa Kak, stand up komedi itu boleh tidak Kak membahas tentang hal-hal dewasa? Sebenarnya tidak dilarang dalam stand up komedi. Bahkan komika pun pernah membuat show dalam judulnya Blue Night untuk umur 17 tahun ke atas. Memang segmented. Ya, artinya hal itu tidak ada dilarang. Puji wong, dia nih bekelakar, ngapo
pembahasannya topiknya topik-topik dewasa, hal itu tidak ada dilarang sebenarnya dalam komedi. Berhubung kamu mempostingnya di Instagram dan ditonton oleh wong yang umurnya tidak seluruhnya 17 tahun ke atas, itu hal yang salah. Inputnya tidak salah, outputnya yang salah. Jadi itu hal yang tidak ada dilarang sebenarnya. Tapi ada hal yang memang tidak dilarang secara peraturan dalam stand up, dalam ilmu komedi, tapi tidak diterima dalam hukum sosial yang ada di Indonesia. Contoh prank. Prank itu salah satu genre komedi yang memang sudah viral di Amerika, di Barat, di Western itu sangat-sangat viral dan juga sangat-sangat populer. Di seluruh dunia bahkan. Di seluruh dunia bahkan. Tapi ketika kita ngeprank, payo pikri, wong tua, kesian, kau nikati adab nian, takut dengan dosa, wong menangkapnya dengan hal-hal kayak itu. Artinya apa? Diperbolehkan dalam dunia komedi, tapi tidak diterima dalam kondisi sosial yang ada di Indonesia. Jadi harus lebih peka. Tidak pacak kita ngomong bahwa hal ini diperbolehkan, ya, tapi lantas juga diterima oleh masyarakat belum tentu juga. Oke. Nah, kalau Cek itu kakak pernah gak sih ngalami kok lagi komedi nih kak, terus ngalami Cek tidak sengaja nyinggung wong? Situasi Cek itu kak? Kalau tidak lucu pernah. Ya namanya open mic, kita tes kan, oh nak 2 menit kok materi ya. Oh ini tidak lucu ini. Tapi kalau nyinggung wong, untungnya kakak nih bukan tipe yang nge-riffing wong, bukan yang ngatai wong. Iya. Genre dari kakak tuh bukan yang nge-riffing wong, lebih yang kayak nge-riffing diri dewe malah. Karena aku pikir daripada ngatai wong lebih baik aku ngatai diri aku dewe. Iya, karena katanya kak pikir diem nih lah lucu ya kak. Kita ngati wong ini, wong ini hitam, mungkin dia merajuk. Iya. Mungkin kita ngomong kawan-kawan, nama aku Fikri, banyak ngomong aku nih hitam, padahal aku nih putih tua, ngomong macam itu kan? Mungkin, putih rambutnya. Iya, wong bekelakan nganggap itu kan. Coba kita ngelakari ke wong, belum tentu. Atau memang kalau memang kita nak ngeriping wong, lebih amannya ya cari kawan, setel. Oh nak aja ini, ke awal ini ya udah. Kak duduk kak kayak kode materi kak tentang kamu, lebih baik kong kali kong dengan dia. Iya. Yaudah, aku dibayar sekian kayak mbak lah kau sekian. Cuman kau tahan kelas 10 menit aku ngato kau. Nah itu nah. Jadi kak Fikri tipikal yang ngejudge diri dewek lah daripada ngejudge uang. Karena kan komedi itu biasanya ada yang ngato-ngatai uang biar lucu stand up-nya. Komedi itu bakal terasa lucu kalau kita membahas tentang hal yang memang kita alami. Jadi kalau kakak sih berpikiran daripada aku nge-riffing wong, lebih baik aku membahas hal yang ada dalam diri aku. Iya, kecuali diri kita ini memang tidak katik pengalaman aneh, tidak katik perjalanan hidup, oke lah baru kita bahas wong lain nih. Tapi selagi masih banyak cerita yang pacakku cerita ke dari dalam diri aku, menurutku masih lama kita cerita ke diri kita dewe dan lebih aman. Betul. Oke, nah Kak Fikri pasti Kak Fikri kan udah dari SMP nih, niti jadi komedian. Gimana sih cara Kak Fikri buat ngebuat struktur-struktur skrip dari komedi kakak tuh, mulai dari dari pengalaman kakak tadi kan. Terus selain dari pengalaman itu mungkin dari jokes-jokes orang yang masuk ke kakak, atau mungkin dari kakak yang tiba-tiba timbul jokes itu gitu Kak. Jokes itu sebenarnya macam-macam. Ada yang memang terlahir dari inspirasi, kita buat cerita, anekdot dan lain-lain. Memang komedi yang memang bersifat sastra, kita tulis secara naratif. Tapi ada juga yang memang berasal dari pengalaman hidup. Benar tak? Betul. Mungkin di sini ada yang datang di sini tidak seluruhnya bisa menjadi pelawak, tapi mungkin seluruh dari kalian ini punya cerita lucu dari semasa hidupnya. Tidak mungkin lah berapa puluh tahun hidup ini flat by tidak katik cerita lucu sama sekali kan? Iya betul. Nah, jadi yo menurut kakak untuk mengawali karir ya yo lebih baik masalah struktur itu cerita ke satu hal yang memang kau alami dan wong lain belum pernah mengalami itu. Itu dulu baik yang pertama. Kalau aku nih kira-kira ada bakat-bakat jadi komedian enggak? Bisa jadi. Bisa jadi. Yang penting nak berkomedi itu delivery, penyampaian harus bagus. Ketika adek bawa ke jadi host podcast, bisa dengan lancar ngomong, itu kan basic sebagai seorang public speaker. Artinya masalah penulisan yang harus dirapi ke, tinggal cak mana cara nulisnya, di mana setupnya, di mana punchline-nya, masalah delivery-nya bagus. Ada juga wong yang penulisannya bagus, jokes-nya kuat, lucu, punchline-nya juga dia tahu di mana. Pas ngomong bakbe tidak lucu ujung-ujungnya. Betul. Jadi kemarin aku nih jalan
apa ya? Tiba-tiba lupa orang mau ketawa. Iya. Bener kan? Nah, jadi delivery itu jadi salah satu poin yang paling Poin kuat. utama, betul. Jadi kalau adek sudah punya basic itu, punya ilmu public speaking yang kuat, nak jadi komika, nak jadi host, nak jadi pembawa acara, nak jadi MC, nak jadi apapun itu dasarnya sudah ada. Tapi tidak bisa jadi presiden nggak? Apa? Tidak bisa jadi presiden. Pacar, berproses lagi. Berproses lagi. Oh, oke. Kalau ngejudge gaya komunikasi di komedi kakak tuh jauh Kak? Ngejudge gaya komunikasinya, versi komedi kakak. Kalau kakak ini lebih senang nyeletuk ya. Nyeletuk. Lebih senang Spontan, nyeletuk. ya? Tapi kalau di Studio 42 PAL TV itu memang secara pembangunan karakternya memang setiap uang tuh punya karakter masing-masing. Cek Yai Najib dijadi kuang tua, Cek Mila Cek Eka dijadi ke ibu-ibu yang hobi ngoceh, yang nyenyes. Kakak tadi dijadi kuang gilo, wong lolo. Yang mah itu kan. Jadi memang ada pengkarakteran. Termasuk ketika kawan-kawan ada yang sudah nonton Agak Lain. Sudah. Nah, termasuk pengkarakteran di Agak Lain pun juga dia omong, oke Rengga, kau jadi seorang yang emosional. Indra Jegel, kau disuruh nyeletuk, ngenjuk ide yang sebenarnya tidak masuk akal tapi dijalankan. Pokoknya mak itu kan? Iya. Sebenarnya sama baca aktor gak jatuhnya Bener. Mana kita berperan pada saat kita komedi itu. Jadi karakter itu harus kuat dan nah tahu karakter kita tuh ya teman-teman duduk nongkrong dengan kawan-kawan. Dari situ tuh jingok kok. Oh kau ini nyeletuk bae gawe kaunya. Oh berarti ada kemampuan kita ketika ini kan. Kalau rahasia Kak Fikri nih biar bisa bikin uang ketawa tapi tetap tahu pesan utama yang kakak sampai. Sebenarnya tidak seluruh hal untuk membuat ketawa itu harus ada pesan. Ketika kau nak melawak, tujuan kau sih kok harus lucu. Harus lucu. Kau ini lucu baik, tapi tidak mendidik lah. Emang ini jadi wong ngomong ini pik ada tayangan pik stand up ini, tapi menurut aku tidak mendidik. Tayangan di TV itu macam-macam. Ada yang bersifat entertain, hiburan. Ada yang bersifat edukatif, yang memang mengajarkan. Ada juga yang informatif, mengabarkan. Ya dah. Betul. Pemirsa, terjadi kebakaran di daerah 7 Ulu. Jiwong Joni. Kurang lucu bawa acara. Lah memang dia nggak tahu. Berita. Bener kan? Kebakaran, betul. Memang dia nggak tahu itu kan. Ada juga yang ngelawak tiba-tiba. Kurang informatif dia nih. Nah, jangan sampai kayak itu. Pelawak memang tujuannya untuk menghibur. Pembawa acara memang tujuannya untuk menginformasikan, informatif. Ya, ada juga yang memang mengajarkan. Hari ini kawan-kawan kita akan membahas bagaimana cara untuk menjadi content creator. Satu, dia mengedukasi. Iya. Jadi tidak usah nunjuk tahu, kurang lucu dia nih. Tidak. Jadi ketika adik nanya, Kak, cak mana caranya ketika kita melawak tapi harus menyampaikan pesan. Sebenarnya barang itu tidak do ini ya. Dua hal yang berbeda. Tidak bisa dijahit jadi siko. Dan harus ada siko yang dikorbankan. Ketika adek memang pengen lucu 100%, harus siap tidak kata isi di dalam itu. Oke. Bener kan? Tapi ketika 1 menit adek nak ngelawak, 30 detiknya adek ingin menyampaikan pesan, sudah harus siap bahwa ada 30 detik yang terkorbankan yang tidak pacak diisi dengan komedi. Kayak itu. Jadi jangan berpikir bahwa setiap jadi host itu harus lucu. Tidak. Adek bawa ke acara. Dia ini bagus, tapi kurang lucu lah. Aman dia memang MC formal kayak mana? Iya. Bener kan? Betul. Karena memang tidak harus dia membahas dan juga pakai genre komedi. Tapi uang juga yang ngelawak, tidak juga harus 100% menyampaikan pesan. Tapi ketika setup-nya dia nunjuk tahu bahwa kawan-kawan tahu tidak bahwa Palembang ini kota tertua yang ada di Indonesia. Jadi aku bangga lah ya tinggal di kota Palembang. Kemarin aku jalan bawa dulur-dulur aku dari luar kota, terus baru dia berkelakar. Tidak masalah. Tapi kan sudah ada 20 detik awal yang dia korbankan, yang seharusnya dia pacak berkelakar di 20 detik pertama, dia korbankan itu untuk menunjukkan edukasi bahwa Palembang itu kota tertua yang ada di Indonesia. London City Kak, apa? London City. London City, bener. Langgeng ya. Long last, sejumlah tuh. Jadi itu, ngelawak tidak harus edukatif dan mengedukasi tidak harus lucu. Iya betul guys. Nah kan Kak Fikri ini banyak yang tadi bahas-bahas komedian, komika segala macam. Pasti Kak Fikri ini selain menginspirasi pasti punya juga dong sosok yang diinspirasikan, sosok role model lah di dunia komika itu ada gak Kak? Kira-kira Kak?
Yang kakak idolakan di dunia komedi itu dari dulu Raditya Dika. Sama lagi kak. Sama ya? Iya. Ayo ganti bela. Ganti. Sama mulu. Aku mengidolakan Raditya Dika itu karena satu, memang dia meniti. Dia sebagai penulis buku, penulisannya rapi, dia pacak jadi stand up, bukunya rame bestseller, dia mengangkat itu jadi film, dia buat YouTube, buat series, itu memang satu karir yang dibangun tidak secara instan. Karena banyak wong yang kadang buat konten, ay kak berhenti aku ngapo. Nge-like kak udah nyampe 100, sudah dulu mak itu nah. Kau pengen ngonten, ya kan? Kau pengen ngonten, mana kau berhenti ngonten gara-gara yang nontonnya sedikit, kayak itu kan? Followers kau berapa? 1000. Yang nontonnya berapa? 700. Ya lebih banyak yang nonton daripada yang nggak nonton. Ngapain kau mending ke itu? Bener nggak? Betul. Ay pig, aku nih buat video yang nonton 15.000, berhenti aja aku ngonten ngapo? Ada yang ngatoi aku. Yang ngatoi kau berapa? Ada yang 10. Followers kau berapa? 15.000. Dari 15.000 follower kau, 10 kok yang ngato. Tapi kan ada 14.990 uang yang mengapresiasi dan tidak dong ngatoi kau. Ngapain kau fokus dengan 10 yang ngato? Kau mengabaikan ada 14.000 lebih uang yang masih menunggu konten kau. Itu yang harus digarisbawahi. Uang ini kadang gara-gara si kok dui kok komenan rubuh, patah, berhenti konten. Padahal itu bener. Nah, jadi jangan sampai kita harus balik lagi tahu bahwa aku konten ini nak menghibur. Ya tujuan kita ini kan nak menghibur, nah itu nah. Menghibur. Ya ketika followers kau cuma wong 50, ya fokus kau adalah menghibur wong 50 itu. Tapi kalau kaget dari 50 ini ada yang nge-share ke keluarganya, ke kawannya, bener gak? Ya anggap itu menjadi suatu bonus. Betul. Jadi jangan dipikiri lah ya dari 100 uang cuma 10 yang ngejudge langsung lah setelah itu. Sudahlah jadilah ada lagi yang nak bikin konten. Iya. Anak stop kapan majunya cak itu. Bener. Jadi harus balik lagi tahu dengan tujuannya itu kayak apa mak itu. Ada wong kayak itu ngomong aku ulang tahun ngucapi selamat ulang tahun Kak Fikri. Besok aku ulang tahun Kak kebetulan. Iya, ucapin dulu Kak coba Kak. Yang berapa Dek? 20 Kak. Oh 20. Kayak kita ucapi, kita buat video aja ya. Boleh. Ada wong ngucapi nyenet selamat ulang tahun Kak Fikri, semoga ini. Tidak lama dari itu dihapusnya. Aku tanya kataku, Dek ngapa dihapus? Dijawabnya, dak kakak repost. Kau kan nak ngucapi. Bener. Betul. Ketika dia ngucap, aku ini nak ngucapi kau Fikri di postnya. Terus ngomong, kau hapus ay, tidak kau repost. Artinya kan nak ngucapi. Berarti minta di repost. Kau nak minta di repost. Bener kan? Berarti kau nak pansos, bener kan? Betul. Aku nak ngucapi kau, bener gak? Betul. Aku nak nunjuk kau kue. Tapi kau puasa ya, tidak usah lah. Kalau niat kau nak nunjuk, nak dimakannya apa? Tidak dimakannya pas buka atau pas sahur, tetap kau nunjuk. Nah itu nah. Iya betul. Nah jadi jangan sampai salah dalam kita menawaitukan suatu hal. Ketika kita memang nak ngonten, memang tujuannya untuk menghibur. Follower kau 10, tujuan kau ada ngelawak untuk uang 10 itu. Jangan cepat putus asa lah. Jangan cepat putus asa. Itu harus digarisbawahi. Iya, pun kamu nak maju jangan cepat putus asa. Jangan cepat putus asa, jangan cepat baperan. Iya. Kalau ngomongin tadi kan banyak kita ngomongin soal komedian, ngelawak segala macam Kak. Dari cara berkomunikasi itu ada nggak sih tips dari Kak Fikri Dewek untuk apalagi kan banyak nih mahasiswa kami ini kesulitan untuk menyampaikan pesan. Cak mana sih cara ngelawak biar nggak garing, nggak akan diketahui kawan. Apa sih kau nih ngelawak tapi tidak lucu, cak itu Kak. Ketika kau ngelawak tidak lucu berhenti ngelawak. Karena tidak pacak kita nak matok seluruh wong tuh harus jadi komedian, harus lucu, tidak bisa. Jadi yang harus, tapi kalau kita membahas tentang komunikasi, seluruh wong harus punya gaya komunikasi yang bagus. Gaya komunikasi kayak mana cara menentukan kita berkomunikasi dengan wong yang lebih tua, kayak mana cara kita berkomunikasi dengan wong yang lebih muda, kayak mana kita ngobrol dengan wong yang jabatannya lebih tinggi dari kita, kayak mana caranya kita lah jadi bos, kita mengajari, mengedukasi tanpa mengintervensi bawahan kita. Nah itu cara kita berkomunikasi dengan wong. Jadi harus kita mempelajari itu, tapi tidak harus lucu. Jadi harus tahu dulu yang pertama, kita harus tahu dengan kemampuan diri kita. Dan yang kedua, kita harus tahu dengan siapa lawan bicara kita. Apa dia produk yang dia punya,
apa dia hal yang kita punya, apa dia kekurangan yang dia punya, apa dia yang pacak kita kolaborasikan antara kita dengan dia. Jadi kita harus ngomong kayak itu. Tika adek ngomong, Kak, pacak ada podcast besok. Itu kan gaya komunikasi yang nyablak. Langsung ngomong, Assalamualaikum Kak, kami dari UIN Raden Fatah. Kebetulan Kak, kami ini dari jurusan komunikasi, punya program Kak, yaitu buat podcast berdurasi 30 menit sampai 1 jam. Rencananya Kak, tema kita KG itu membahas tentang komedi. Nah kebetulan Kak, karena Kakak Ketua Persatuan Seniman Komedi Indonesia Sumatera Selatan, rencananya pengen ngundang Kakak sebagai narasumber. Kira-kira mana Kakak berkenan apa tidak? Nah itu kan cara kita ini, kita tahu kita menjabarkan acara kita apa, tujuan dari kita buat acara itu apa, alasan reasoning kita ngundang dia tuh apa. Nah itu harus dijabarkan. Nah itu yang harus dipunyai sama kawan-kawan. Jangan sampai ketika ada kawanku waktu itu disuruh revisi skripsi, kau skripsi revisi ya, kaki kirim PDF-nya ke ibu, kirimnya tidak kasih kalimat apa-apa, ngamuk ibu itu. Lah dimudah ke kirim PDF tidak dicetak. Iya. Dikirimnya baik. Dikirimnya baik. Tidak kata Assalamualaikum Bu. Perkenalkan saya Fikri, mahasiswa Ibu di akuntansi 3. Ini Bu, izin kemarin kan sudah sempat ketemu dengan Ibu dan Ibu menyuruh untuk melakukan revisi dan mengirimkan file PDF. Berikut Bu, kami ingin mengirimkan file PDF yang telah kami revisi. Mohon koreksinya Ibu, terima kasih. Kayak itu. Jadi harus ada kata pengantar, ucapan, minta tolong, terima kasih. Harus masuk di situ. Terkadang wong tuh dek, dia punya niat yang bagus, cara komunikasinya yang salah buat seluruhnya orang. Apa yang kita punya selain kemampuan ini? Etika, cara kita komunikasi harus benar-benar kita perhatikan. Jadi syarat utama dari komunikasi itu etika. Dimana ketika kita bisa nyampein, kita punya manners sendiri dan solutif ketika kita tidak bisa menerima tawaran tersebut. Menjadi seorang public speaker itu dibutuhkan, apapun profesi kita. Jadi salah ketika aku ngomong, Bu, anaknya galak enggak Bu sekolah public speaking? Tidak pikir anak aku tidak nak jadi MC. Anak ibu nak jadi apa? Anak aku pengen jadi ustadz. Nah ibu kuliah karena ibu sampai Kairo. Mendadak ngomong dadak ceramah. Depan jemaah dia gemeter. Nak ngomong apa? Benar kan? Jadi ilmu public speaking itu bukan harus untuk jadi MC, jadi penyiar TV, jadi announcer radio itu tidak. Adek nak jadi dosen pun, kuliahlah profesor ketika. Nah, kau mana nyelas kamu kuliah hari ini? Mano, tidak bisa. Izin Pak, saya ingin bertanya tentang bab 2 yang sudah Bapak bahas tadi. Bagaimana Pak kendalanya jika ada ini? Bagaimana tanggapan Bapak? Bapak chat bae WA ada anak itu kan. Dacak ngomongnya nek Bapak WA bae jadi enggak mungkin kan. Jadi yakinlah bahwa komunikasi itu ilmu yang paling dibutuhkan. Apapun profesinya. Ya, penting nih guys, komunikasi itu. Kunci utama itu komunikasi. Nah, kalian jadi kasir pun. Betul. Selamat pagi Bapak, terima kasih. Ya, datang lagi ya Bapak ya. Kayak mana smiling voice dia, kayak mana dia berkomunikasi. Kayak menuang beliin. Kasih. Dah bagus. Lagi aku beli itu. Iya, uang itu. Iya, wong. Coba ngomongnya beda dengan mereka. Kau sebut ke si kok profesi yang tidak membutuhkan komunikasi. Butuh gak lo? Even kita lah tua pun tetap butuh komunikasi. Iya. Betul kan? Tidak. Nak begawe apa? Dokter. Komunikasi. Pasti butuh komunikasi. Jadi saya telah mendiagnosa bahwa ibu kan tinggi dan sering mengkonsumsi kafein. Nah, karena di dalam tubuhnya ibu ini terdapat beberapa organ yang itu kan ngomong. Komunikasi. Dok, mana dok hasil ini? Baca resepnya udah paham ya nyelesainya. Kan itu dokter itu tidak datang lagi, juga nganar dokter itu. Ngomong itu kan, ya harus baca ngomong. Itulah komunikasi tadi penting kan. Nah, komunikasi itu penting. Coba dulu Kak, kasih pesan terakhir untuk pemirsa-pemirsa komik kita ini. Closing statement dari Kakak untuk mereka yang nonton di rumah. Terakhir di episode ini. Iya, di episode ini. Sangkong nak laju deh, kan terakhirnya. Itu pesan terakhir tidak ya ini. Tidak di episode ini kan. Karena samping jangan kau jual, itu pesan terakhir. Jadi terima kasih untuk adik-adik yang telah mengundang, kawan-kawan yang sudah menyaksikan. Jadi menurutku bahwa komunikasi itu adalah hal yang sangat-sangat penting.
Jadi komunikasi itu merupakan cerminan dari gaya komunikasi wong bisa tahu seberapa pintar kita, seberapa berpengalaman kita, berwawasannya kita. Banyak wong yang pintar gara-gara tidak memiliki komunikasi yang baik, dia dipandang sebelah mata. Betul. Tapi juga banyak wong yang terlalu memaksakan diri, kayak adik tadi ngomong kayak mano kak berkomunikasi biar lucu. Tidak seluruh hal itu harus dilucukan. Ada wong yang memang dari face, dari looknya lah lucu lah, anugerah bagi dia. Tapi ada juga yang memang lucu dari perkataan, dari celetukan dia. Tapi ada juga yang memang gayanya formal, suaranya berat. Tapi ketika dia nak membumbui komunikasi dia dengan komedi, malah membuat hal itu menjadi aneh. Nah, jadi dari hal itu yang paling penting adalah kita harus mengenal diri kita dulu. Dan kita harus mengenal lawan bicara kita. Apakah wong ini cocok diajak formal? Apakah wong ini cocok diajak berkelakar? Itu harus disesuaikan. Cak mana caranya ketika kita duduk dengan wong yang lebih tua? Kayak mana caranya kita mengajari adik-adik kita tanpa mendikte, tanpa memarahi dia? Cak mana omongan kita pacak dituruti? Cak mana ketika adik kaget lah jadi direktur perusahaan, adik bisa berkomunikasi tanpa bawahan adik tersinggung. Bos itu ngamuk baik, berhenti aja di tempat lain baik. Tidak pulak lah aku masalah gaji, yang penting senyum wong tuh baik. Ini mau bola gaji tinggi, ibu itu mengut baik. Uang ringan kan gimana. Jadi dari hal itu harus kita perbaiki. Jadi jangan pernah latah dengan yang wong lain gawe ke. Wong lain yang lucu biarlah dia jadi pelawak, kita yang tidak pacak ngelawak ya biarlah dengan warna dan cara kita. Tidak perlu kita mengorbankan branding kita demi meloi wong lain. Lebih baik kita buruk tapi dengan gaya kita dewek daripada kita bagus tapi dicap jeplak wong lain. Jadi membangun karakter kita, personal branding kita itu harus kuat. Kira-kira tamat kuliah ini pengen dikenal sebagai apa? Arahnya nak kemana? Ditentukanlah dari sekarang. Oke, teman-teman, keren banget ya pembahasan kita hari ini, luar biasa bersama narasumber yang keren abis. Kak Fikri Haikal. Keren banget deh, aman keren abis tuh berarti tidak keren lagi. Tidak lagi, oke. Keren banget. Keren masih, be. Oh, keren masih. Iya, jangan keren abis. Bersama narasumber kita yang keren masih. Keren abis, saya tidak lagi kan. Iya, keren masih kan. Iya. Oke, jadi air ini, air masih kan. Betul. Ada nak air masih, apa air habis? Air masih. Air masih masih kan soalnya. Mana air habis kan ya baca diminum. Oke. Jadi luar biasa banget pembahasan kita hari ini, membahas gimana sih cara komunikasi itu bisa disampaikan lewat komedi, bisa jadi lebih ringan, bisa jadi lebih vibe-nya fun gitu tanpa harus serius, tapi tetap harus dengan konteks dan batasan-batasannya, betul kan? Ketika kita lihat dulu nih lawan bicara kita siapa, bisa nggak sih dia diajak untuk ngelawak, bisa nggak sih dia diajak buat formal, non formal, dilihat lagi konteks orangnya, mirroring lah istilahnya gitu. Nah, dengan komedi juga buat kita jadi lebih dekat, lebih jujur sama apa yang kita rasain, dan juga lebih berani buat ngomongin hal-hal yang berat gitu Kak ya. Makasih juga buat Kak Fikri Haikal yang keren masih. Keren masih. Udah sharing banyak-banyak keren masih dan keren baik. Oke. Jadi Jawa ya? Jadi Jawa. Dari Palembang ke Jawa kita. Terima kasih banyak buat Kak Fikri Sama-sama deh. untuk insight-insight yang luar biasa ilmunya hari ini. Keren masih. Keren masih. Keren juga Mbak. Iya. Terima kasih banyak juga buat pemirsa di rumah, buat teman-teman komik di rumah yang udah nonton dari awal sampai akhir kita hari ini. Stay curious, stay mindful, dan jangan lupa ketawa untuk menghadapi hidup yang luar biasa ini. Saya Asmaulandari pamit undur diri, terima kasih, dan jangan lupa follow Instagram kita @ilkom_visip_win_raden_fatah. Sampai jumpa di episode selanjutnya, bye!